Get in the fucking car! Film dibuka dengan memperlihatkan dua sejoli agen DEA yang bernama Tony dan juga Juan. Di siang itu, mereka dan timnya tengah melaksanakan tugas untuk menangkap seorang gembong narkoboy. Di dalam mobil, Juan menceritakan kepada Tony jika istrinya tengah mengandung. Dan itu artinya, sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Sebagai sahabat karibnya, Tony pun terlihat sangat bahagia. Serta doa terbaik saat proses persalinan nanti. Setelah sampai di markas mafia yang akan mereka gerbek, Tony menyuruh Juan untuk stay di mobil, sedangkan ia dan anak buahnya yang akan menangani kasus ini. Singkat cerita, Tony dan anak buahnya berhasil meringkus dan akan dibawa ke kantor polisi. Setelahnya Tony dan anak buahnya berlanjut ruangan atas dan bertemu dengan orang pengedar dan ibu-ibu yang sedang bertransaksi. Namun masalah tiba-tiba muncul saat satu orang mafia bertubuh tinggi kekar berhasil merebut senjata milik polisi dan terjadilah baku tembak. Di lain sisi, Juan yang menunggu di mobil mendapat telepon dari istrinya karena ia khawatir dengan keselamatannya. Namun Juan mengatakan jika ia baik-baik saja dan akan segera pulang jika masalah ini selesai. Mereka bersamaan dengan hal tersebut. Satu orang mafia yang tadi merebut senjata polisi terlihat melalui sebuah jendela. Di sana, Juan yang berada di luar langsung memperingatkan mafia tersebut untuk menjatuhkan senjatanya. Namun yang terjadi malah di luar dugaan. Mafia tersebut terlihat panik dan langsung membrodongkan senjatanya ke arah Juan. Tony yang melihat temannya sudah tewas sangat marah. Ia pun bersumpah akan membalaskan kematian sahabatnya. Scene kemudian berpindah di sebuah dermaga, di mana kita akan diperkenalkan seorang kakek-kakek yang bernama Nick. Di sana Nick yang tengah bersantai didatangi rekannya yang bekerja di intelijen negara. Oh my god, Israni. Diberikan tawaran jika pemerintah ingin menggunakan jasanya lagi. Dan usut punya usut. Nick ini dulunya adalah seorang assassin milik negara yang sangat ditakuti oleh semua orang. Namun Nick mengatakan jika umurnya yang saat ini sudah lanjut usia, tidak bisa bekerja seperti dulu lagi. Yang sudah pensiun dan ingin menghabiskan masa untuk tuanya bersantai dan menikmati hidup. Namun sang intelijen kembali menawarkan dengan uang jumlah yang sangat banyak. Dan ia pun berjanji jika ini adalah tugas yang terakhir untuknya. Mendengar hal tersebut, Nick pun kemudian menerima tawaran itu. Sang intelijen kemudian memberikan data di mana tak lain dan tak mereka adalah para mafia yang dikhawatirkan akan membuat ekonomi Amerika terancam. Di lain tempat, Tony yang sedang berada di kantornya terlihat sedih sangat dan belum bisa mengikhlaskan kepergian Juan. Sahabat karibnya, sang komandan kemudian menyuruh Tony untuk mengambil cuti, pikirannya kembali tenang. Namun Tony menolak hal itu dan untuk menangkap orang yang telah membunuh sahabatnya. Bersamaan dengan hal tersebut, terlihat istri Juan tengah mendatangi kantor dan menangis di pelukan Tony. Di sana istri Juan meminta agar segera menangkap pembunuh suaminya dan menghukum seberat-beratnya. Di dalam ruangan interogasi, polisi dan juga terlihat tengah menggali informasi terhadap salah satu mafia yang berhasil mereka tangkap. Di sana Tony bertanya siapa yang sudah memasok barang-barang tersebut kepada mereka. Si mafia kemudian menjawab jika bos bukan hanya sebagai pengedar saja, melainkan ada sebuah rencana besar yang akan ia jalankan. Pak Kapten polisi kemudian bertanya besar apa yang dimaksud. Si mafia kemudian mengatakan jika ia mau buka suara, ia diizinkan untuk menginap di sebuah hotel 1 malam saja dan diringankan hukumannya. Mendengar hal itu, mereka pun setuju dengan syarat jika si mafia mencoba kabur, maka ia akan langsung dihukum mati. Di lain sisi, kakek Nick terlihat mempersiapkan senjatanya dan mengganti nomor plat mobilnya. Ia pun kemudian pergi ke suatu tempat setelah diberikan informasi mengenai posisi targetnya. Sebagai seorang assassin yang sangat berpengalaman, Nick pun terlihat tengah menyamar sebagai orang dan biasa, mengawasi setiap sudut gedung di tempat tersebut. Setelah menemukan spot yang strategis, Nick pun kemudian pergi ke sebuah atap gedung dengan membawa peralatan golfnya.
Rupanya di dalam tas golfnya tersembunyi satu set senjata sniper canggih untuk menghabisi targetnya. Tepat di seberang hotel sana, terlihat si mafia yang tengah dipijat sesuai dengan permohonannya. Kemarin tak lama berselang, Tony dan anggota polisi mendatangi mafia dan membawanya kembali ke kantor polisi. Namun saat keluar dari gedung, sebuah tembakan tiba-tiba meledak dan mengenai tempurung kelapa si mafia itu. Dari scene ini, kita mengetahui jika si target pertama dari Nick adalah si mafia tersebut. Tony yang melihat kejadian langsung itu berlari menuju ke gedung seberang jalan untuk menangkap si penembak. Mereka sebenarnya sempat berpapasan saat berada di depan gedung. Namun jelas saja semua orang tidak akan menyangka jika si kakek yang membawa peralatan golf adalah seorang pembunuh. Keesokan harinya di kantor perkembangan penyelidikan telah berlanjut, di mana mereka mencurigai orang yang menjadi bos si pengedar. Untuk itu Pak Kapten memerintahkan Tony untuk terus mengawasi kelompok tersebut. Singkat cerita, di sebuah tempat terlihat Tony yang sedang mengawasi mafia yang sedang melakukan rapat. Sebenarnya mereka juga telah berhasil meretas kamera CCTV di ruangan itu. Namun sayangnya CCTV tersebut tidak bisa merekam sehingga mereka tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Untuk itu Tony memberanikan diri ke tempat tersebut dengan menyamar sebagai seorang pengunjung. Namun sayangnya Tony tidak mendapatkan akses ke tempat para mafia karena itu yang ada di dalam ruangan kaca telah dibuking oleh para mafia tersebut. Tak mau sia-sia dalam penyelidikan, Tony yang melihat seorang chef keluar berinisiatif untuk mengikuti. Di sana Tony mengatakan jika dirinya adalah seorang agen yang sedang menangani kasus di tempat dirinya bekerja. Mendengar hal itu, Mina pun kemudian mau untuk diajak ke dalam mobil dan mendengarkan instruksi Tony. Di sana Mina diperintahkan Tony untuk meletakkan sebuah mikrofon kecil di ruangan di mana para mafia tersebut sedang. Pada mulanya Mina menolak hal tersebut dengan alasan ia akan dipecat karena hal itu menyangkut privasi pelanggan. Namun Tony terus membujuk dan berjanji jika masalah tersebut akan mereka tangani. Di malam harinya, melalui CCTV, terlihat Mina tengah menjalankan rencana yang Tony berikan. Namun di seberang jalan sana terlihat Nick yang juga telah berada di sana sedang mengawasi tempat tersebut sebelum melakukan aksinya kembali ke kantor Day, di mana dalam pengawasan CCTV mereka melihat sekelompok mafia tengah mendatangi tempat itu. Namun entah apa yang terjadi, para mafia tersebut terlihat pindah tempat sehingga Tony tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Rupanya para mafia tersebut dipimpin oleh seorang besar yang bernama Raffi. Terungkap juga jika Raffi ini selain seorang pemasok besar, juga tengah melakukan sebuah rencana untuk melumpuhkan sistem ekonomi di Amerika demi mewujudkan cita-citanya yang mulia. Raffi rela membayar seorang ilmuwan hebat untuk membuat sebuah alat yang dapat memadamkan energi listrik di kota Amerika. Di sisi lain, kakek yang sudah sampai langsung menghabisi para anak buah Raffi termasuk dengan tangan kanannya. Namun sayangnya Raffi dan ilmuwan tersebut kabur dari tempat itu. Tony yang terus memantau dari CCTV segera ke sana untuk menangkap Raffi. Namun sayangnya semuanya sudah terlambat dan menyisakan beberapa mafia yang sudah dihabisi oleh kakek Nick. Keesokan harinya, garis polisi terlihat membentang di sekitar kafe di mana Mina bekerja. Ia juga sangat kaget karena tempatnya bekerja sudah ditutup oleh para polisi. Di tempat persembunyiannya, Raffi segera memerintahkan sang ilmuwan untuk menyempurnakan alat tersebut. Karena dalam uji coba tadi alat tersebut belum bisa melumpuhkan listrik di kota Amerika secara keseluruhan. Sang ilmuwan kemudian menyanggupi permintaan Raffi asalkan ia dibayar dengan nilai 50 juta. Keesokan malamnya, terlihat keponakan Raffi yang sedang melangsungkan pesta di sebuah apartemen mewah di sana. Tony yang sudah mendapatkan informasi dari intelijen dengan menyamar sebagai tamu undangan di sana. Tony berpura-pura menjadi teman dari Raffi dan menanyakan keberadaannya kepada sang keponakan. Namun sayangnya, keponakannya tidak mengetahui di mana pamannya sekarang. Selain itu, secara kebetulan Mina juga berada di sana yang ternyata bekerja menjadi chef yang menyiapkan makanan. Dalam acara tersebut, Raffi yang sedang dicari ternyata oleh Tony sedang berada di sebuah ruangan dan mengawasi gerak-gerik Tony melalui kamera CCTV. Di sana juga terlihat John yang sebelumnya terlibat dalam baku tembak dengan Tony. Dan dia jugalah yang telah menghabisi Juan.
curiga dengan kedatangan Tony. John mengatakan jika para diet pasti telah mengantongi identitas mereka dan sekarang berusaha untuk menangkap Raffi. Mengetahui hal tersebut, Raffi pun segera memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Tony. Ternyata di pesta tersebut juga dihadiri oleh Nick yang sedang memburu targetnya. Tony yang melihat kakek Nick segera mencocokkan wajahnya dengan daftar target di ponselnya. Namun, kakek Nick yang juga mengetahui ada mata-mata dari Deng segera kabur dari tempat tersebut. Tony yang sedang berusaha mengejar kakek Nick tak sengaja berjumpa dengan Mina. Tony yang tidak membawa mobil meminta bantuan kepada Mina untuk membuntuti kemana kakek Nick pergi. Namun sayangnya, di tengah pengejaran mereka kehilangan jejak dan kakek Nick pun lagi-lagi berhasil melarikan diri. Putih gitu. Keesokan harinya, Tony yang telah mengetahui jenis dan mobil kakek Nick segera melakukan penyisiran ke lokasi di mana kakek Nick tadi malam menghilang. Dan benar saja, Tony yang sedang melakukan pengintaian berhasil menemukan mobil kakek Nick dan langsung memintanya untuk turun. Setelah bertemu, Tony pun langsung identitas asli dari kakek Nick di sana. Tony sangat terkejut dan menyadari jika kakek Nick ini ternyata adalah ayah kandungnya yang telah meninggalkannya dari kecil. Singkat cerita, Tony dibawa oleh kakek Nick ke sebuah tempat di mana ia tinggal di sebuah rumah yang berbentuk kapal apung. Tony terlihat sangat sedih karena bertemu lagi dengan orang tuanya. Dengan mata berkaca-kaca, Tony bertanya kepada ayahnya, kenapa ia tega meninggalkannya setelah kematian ibunya. Di sana kakek menjawab jika ia terpaksa melakukan hal tersebut karena dia adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja dengan pemerintah. Kematian istrinya yang tak lain ibu Tony karena dibunuh oleh musuh-musuhnya. Oleh sebab itu, Nick tak mau jika Tony bernasib sama, terpaksa meninggalkan Tony kecil untuk keselamatannya. Di sana Tony yang mendengar seluruh penjelasan terlihat ayahnya ikut bersedih. Ia pun kini sadar jika apa yang dilakukan ayahnya semata-mata untuk melindungi negara. Nick juga mengatakan kepada anaknya jika saat ini tujuan mereka yaitu sama, membunuh Raffi dan anak buahnya yang berusaha menghancurkan ekonomi Amerika. Di sana Tony juga diberikan sebuah handphone sudah transkripsi untuk mereka berkomunikasi. Namun sayangnya, Tony sedari tadi yang sudah diawasi oleh anak buah Raffi. Sedangkan kakek Nick yang berusaha menyelamatkan anaknya langsung dihajar sampai pingsan. Adegan kemudian berpindah di sebuah milik ilmuwan yang sudah dibayar oleh Raffi. Di sana Raffi bertanya kapan alatnya siap untuk digunakan. Sang ilmuwan kemudian mengatakan jika ia membutuhkan 20 menit lagi untuk menyempurnakan alat tersebut. Tony yang diculik ternyata dibawa ke hadapan Raffi. Di sana Raffi bertanya kepada Tony mengenai sudah sniper yang menghabisi anak buahnya. Tanpa rasa takut sedikit pun, Tony pun mengatakan jika sniper tersebut adalah ayahnya orang yang tadi bersamanya. Mendengar hal tersebut, Raffi pun memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa Tony sebelum nantinya akan mereka habisi. Di lain sisi, kakek ini saat ini sedang menuju ke markas Raffi. Ia berhasil melacak keberadaan Tony berkat GPS yang terpasang di IP telah ia berikan kepada Tony tadi. Tak berselang lama, Raffi dan anak buahnya seketika panik. Tiba-tiba listrik di ruangan tersebut padam. Bersamaan dengan hal tersebut, kakek Nick yang entah dari mana ia datang telah berada di ruangan tersebut untuk menghabisi para mafia anak buah Raffi. Beberapa anak buah Raffi yang ketakutan langsung melarikan diri. Sedangkan kakek segera menyelamatkan anaknya dan membawa kembali ke rumahnya untuk diobati. Berkat informasi yang sudah diberikan Tony, Kapten Day dan anggota lainnya berhasil menemukan di mana markas Raffi berada. Mereka juga menemukan beberapa mafia yang sudah tewas dengan alat yang akan digunakan Raffi untuk melumpuhkan ekonomi negara. Di malam berikutnya, Tony yang sedang minum dan bercengkrama dengan ayahnya tiba-tiba mendapatkan telepon dari Mina. Rupanya John berhasil menemukan di mana tinggal dan saat ini ia sedang menyandera Mina. John meminta Tony untuk datang sendirian atau ia akan menghabisi Mina. Nick yang menyadari jika ini jebakan kemudian mengatakan kepada anaknya jika ia akan dan ikut. Mereka memiliki rencana untuk melepaskan Mina. Singkat cerita, Tony sudah sampai di rumah Mina sesuai dengan apa yang John minta. Di sana terlihat John yang berlagak sok keras dan menantang Nick untuk datang ke sini juga. Dan ternyata John sudah salah memilih lawan. Di mana Nick yang sedang berada di sana berhasil melumpuhkan John. John yang sudah terpojok kemudian berjanji akan beritahu di mana rumah Raffi.
Namun ia minta bayaran 1 juta untuk biaya hidup keluarganya jika nanti ia dipenjara. Shin kemudian berpindah di rumah Raffi, di mana sang ilmuwan sudah menyelesaikan tugasnya meminta Raffi untuk membayar uang mukanya sekarang karena keluarganya sedang membutuhkan uang. Raffi kemudian mengatakan jika ia tidak bisa menepati karena alat tersebut sekarang berada di tangan polisi dan pada akhirnya setiap yang berurusan dengan mafia akan berakhir dihabisi. Keponakan Raffi yang melihat kekejaman pamannya sangat kaget baru menyadari jika Raffi ini adalah seorang penjahat. Kelas kakap. Di waktu yang sama John yang datang dengan sekantung mayat dan berpura-pura telah menghabisi tahun dan juga menangkap Nick hidup-hidup. Namun setelah kantung mayat tersebut dibuka, Raffi sangat terkejut karena melihat Tony sudah menodongkan senjatanya dan menyadari jika John berkhianat di sana. John mengatakan jika ia terpaksa melakukan pengkhianatan ini Raffi dinilai sangat pelit. Nick kemudian menyuruh keponakan Raffi untuk pergi tahu jika keponakan tidak tahu apa-apa mengenai bisnis pamannya. Dan sekali lagi, jangan pernah main-main dengan dua sejoli anak dan bapak ini, di mana sekali saja anak buah Raffi maka tamatlah riwayat mereka semua. Setelah kejadian tersebut, John meminta bayaran seperti yang sudah dijanjikan oleh Nick. Sepertinya John ini sudah lupa jika dirinya tengah memerah seorang pembunuh sekelas Nick. Dan pada faktanya John hanya dijadikan sebuah alat untuk menjadi petunjuk jalan mereka menghabisi Raffi dan anak buahnya. Tak lama berselang, para polisi dengan dipimpin oleh si kapten datang ke rumah Raffi, di mana tentunya yang dapat mereka temukan hanyalah beberapa mayat yang sudah dihabisi oleh dan Nick juga Tony. Mereka juga menemukan mayat dan setelah dibuka ternyata dia adalah John. Beberapa tahun kemudian terlihat Nick yang sudah menikah dengan dan Nina, dikaruniai seorang anak, tengah bercengkrama dengan kakek Nick yang juga sudah memiliki seorang istri muda. Di sana kakek Nick berencana akan membeli sebuah rumah mewah untuk mereka tempati karena saat ini sudah memiliki banyak tabungan. Dan sebelum film ini berakhir, sang intelijen negara yang dulu memberikan tugas kepada kakek kembali menelponnya. Di sana ia menawarkan sebuah pekerjaan dengan 5 kali lipat dari apa yang sebelumnya mereka dapat. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke.